SLCC dimulai dengan visi untuk menjadi murid Kristus yang berfungsi sebagai garam dan terang bagi lingkungannya sampai ke ujung bumi. Sebagaimana tujuan hidup kita adalah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita ada untuk membagikan kasih tersebut kepada komunitas kita, kepada keluarga, kota, Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Karena itu kita dipanggil untuk memberikan rasa dan menerangi kegelapan, sehingga menarik orang-orang datang kepada Kristus. Itulah identitas kita. SLCC. 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 SLCC, gereja komunitas yang menjadi garam dan terang bagi komunitas sekitarnya sampai ke ujung bumi. Shalom SLCC, selamat berjumpa lagi di hari Minggu ini. Sukacita terus memenuhi setiap kita dan Tuhan terus melindungi, menyertai kita, memberikan kita kesehatan dan melimpahkan kita ucapan syukur untuk terus kita naikkan kepada Dia. Dan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting sebelum kita masuk dalam ibadah yang perlu kita simak sama-sama. Yang pertama adalah setelah ibadah ini selesai, pukul 1 siang akan ada ibadah online buat anak-anak kita, SL Kids Online. Dan pastikan kita Bapak Ibu Saudara, ajak anak-anak kita, fasilitasi anak-anak kita untuk pukul 1 siang nanti beribadah bersama-sama dengan teman-teman seusianya. Pasti seru dan menyenangkan buat mereka, untuk mereka bisa berjumpa dengan teman-teman mereka, beribadah, bertumbuh bersama. Pengumuman yang kedua, kita juga tetap mengingat setiap hari Sabtu pukul 7 malam akan ada ibadah khusus anak-anak remaja, anak-anak muda. Ingat pukul 7 malam, pastikan semuanya hadir bersama-sama ibadah Flame secara online. Dan buat remaja-remaja, pelajar-pelajar, ajak teman-teman kalian untuk ibadah bersama-sama. Ini kesempatan untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, membawa jiwa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Pengumuman yang ketiga, saya tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang punya talenta, yang punya kemampuan, yang punya keahlian di bidang multimedia, di bidang fotografer, video editing. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri di Hotline Center untuk bisa terlibat aktif dalam melayani Tuhan. Kita tunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara yang punya keahlian kemampuan itu untuk kita sama-sama melayani, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pastikan Bapak Ibu juga bisa hadir dalam ibadah doa oksigen yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Bersama-sama kita hadir. Berikut ini ada informasi lengkapnya dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti. Kita berdoa, berpuasa bersama-sama secara online. Dan tiba saatnya untuk kita mulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan, kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, mari kita bangkit berdiri, kita semua angkat tangan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat
pagi hari ini, di hari Minggu ini ya Bapa, kami masih bersama-sama Tuhan beribadah. Meskipun secara online kami berada di tempat kami masing-masing, tetapi kami disatukan oleh Engkau ya Bapa. Tuhan, urapi, penuhi setiap kami ya Bapa. Biar kami terus fokus kepadamu Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Memberikan korban persembahan yang terbaik juga kepadamu ya Bapa. Tuhan, hari ini ya Bapa, kami mau bersatu hati, kami berdoa buat Indonesia ya Bapa. Kami mau berdiri buat Indonesia, terus berdoa buat Indonesia. Kami percaya apa yang dihadapi oleh bangsa ini semuanya pasti akan berlalu dan bangsa ini akan tampil menjadi lebih dari pemenang. Sebab kami tahu Tuhan ada banyak anak-anak-Mu yang terus berdiri dan berdoa buat bangsa ini. Kami berdoa buat pemimpin bangsa ini ya Bapa, dari pemimpin tertinggi sampai di daerah ya Bapa. Kau berikan mereka hikmat, Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan yang penuh agar mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, amanat dari Engkau ya Bapa, untuk melaksanakan tugas mereka membawa bangsa ini semakin damai, sejahtera, semakin memiliki kesejahteraan di segala bidang ya Bapa. Perekonomian akan terus naik ya Bapa. Kesejahteraan setiap rakyat Indonesia Bapak akan terus dipenuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gereja kami, buat SLCC. Kami percaya SLCC ada untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau pakai SLCC untuk menjadi wadah buat setiap anak-anak, setiap orang-orang yang belum kenal Engkau datang ke tempat ini, biar di tempat ini bersama-sama kami bertumbuh menjadi terang dan garam sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Kami berdoa buat lead pastor, semua jajaran pastor, semua pengurus, semua jemaat yang ada di SLCC. Kau menyertai, Kau membangun mereka, Kau menguatkan, Kau mengurapi setiap kami yang ada di SLCC untuk terus mantap semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat seluruh gereja yang ada di Indonesia, bahkan seluruh yang ada di dunia, biar bersatu hati, berdiri buat bangsa ini, terus melakukan hal yang baik, terus melakukan hal yang benar, terus menjadi tiang, menjadi terang, menjadi garam untuk bangsa ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami percaya Engkau terus mengurapi kami ya Bapa. Tiba saatnya untuk kami menaikkan pujian kami, beribadah kepadamu Tuhan, memberikan korban persembahan yang terbaik. Urapi setiap kami ya Bapa, dan kami rindu Tuhan, setiap kami mengalami kelepasan, kebebasan, setiap kami mengalami terobosan baru, setiap kami boleh mengalami Engkau secara pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya, amin. Selamat pagi SLCC, jemaat siap untuk memuji Tuhan, amin. Yes Lord, pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita ya Tuhan, hanya untuk menyembah nama-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Kita mau sama-sama katakan, You are with me. You are with me, what can separate us? You are for me, what can stand against us? Your love it won't let go, I know it won't. Darkness, shadows have no power over me. Fear is empty, shame has no authority. Your love it won't let go, I know it won't. I know your thoughts, your plans for me are good, and I know you hold my future and my hope. Your promises never fail, your promises never fail. Mari kita sama-sama katakan, healing and freedom. Healing and freedom as you speak favor over me. Faith is breaking all impossibilities. Your name has overcome, your name alone. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail, your promises never fail, your promises never fail, your promises never fail.
standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. Trust you, Lord. I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I will see it come to pass in your name, in your name. I will see it come to pass in your name, in your name. For I know your thoughts, your plans for me are good, and I know you hold my future and my hope. Your promises never fail, your promises never fail, your promises never fail, and your promises never fail. Kami angkat tangan kami Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan kami puja. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Allah yang setia bagi kami. Ini setiap kami datang pada hari ini kepada-Mu Tuhan. Kau yang pegang setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat kedua tanganmu dan katakan di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
kasih kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Angkat kedua tanganmu, katakan pada saat ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Ajaib apa yang Kau perbuat, dan jiwa kami benar-benar merasakannya. Kami datang dengan penuh ucapan syukur hari ini kepadamu, sebab kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami angkat kedua tangan kami dan kami nyatakan di hadapan Tuhan pujian ini. Hanya Kau yang ku perlu. Ku tak mau berjalan tanpa-Mu. Hanya Kau yang ku perlu.
Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya tahu hari ini ada yang baik di Tangerang maupun Makassar, ada yang di USA, bahkan ada yang di Belanda kalau nggak salah mengikuti tayangan YouTube SLCC. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan lepaskan masker saya dulu dan mari saya undang semua untuk tunduk, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah, itu satu anugerah bagi kami. Kami tahu Tuhan akan berbicara sesuatu di waktu yang singkat ini, sehingga boleh mengajarkan kami, mengubah pola pandang kami terhadap kasih-Mu atas hidup kami, dan membawa kami terus semakin serupa dengan Kristus, menjadi berkat dan menjadi signifikan di luar sana. Berkati dari setiap kami, urapi dari setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap-siap menerima berkat sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Seperti biasa, saya undang semua, kita akan bacakan satu firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita akan baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi hari ini apapun yang disampaikan firman Tuhan adalah bersifat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, dan kita mau berubah apapun yang akan Tuhan bicara kepada kita pada pagi hari ini. Ada satu kisah seorang anak muda yang sedang menuju ke satu pedalaman. Dia nyangkut ke salah satu penduduk kanibal. Saudara tahu kanibal itu pemakan manusia ya. Dan dia tertangkap di situ oleh kepala suku di situ. Nah, ketika dia ketemu dengan kepala suku, dia melihat kepala suku itu ada di kantongnya ada satu jendolan. Apa itu? Dia tanya, anak muda, gayanya anak muda. Dia bilang, bro, itu ada apa di kantong kamu? Dia bilang gini, oh ini namanya Bible, Alkitab. Loh, kata anak muda itu, wah itu mah udah kuno, kata zaman sekarang nggak pakai gitu. Kita juga bisa lihat firman Tuhan melalui gadget segala macam. Kepala suku dengan tenang mengatakan, begini loh nak, kalau bukan karena ini, kamu udah saya makan. Kamu udah saya panggang jadi apa itu namanya kambing muda itu balibul ya. Kamu udah saya panggang jadi kambing guling kamu. Karena saya berubah karena Alkitab ini. Jadi tidak boleh menganggap ringan dengan Alkitab ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu pagi hari ini apapun firman Tuhan yang disampaikan, biarlah boleh menjadi renungan kita, menjadi satu teguran bagi kita untuk kita boleh merubah kelakuan kita. Siap untuk menerima itu? Nah, ada satu lagi ilustrasi cerita, judulnya adalah Thief Pastor. Thief itu pencuri, pastor pencuri. Jadi satu hari seorang pastor, seorang gembala di satu gereja diundang makan oleh seorang jemaatnya di rumahnya. Ketika dia makan, selesai makan, suami istri itu mengundang. Waktu pastor itu pulang, istrinya bilang gini kepada suaminya, kayaknya pastor kita nyolong loh. Nyolong apa kata suaminya? Saya taruh uang 50 euro. Ini di Eropa terjadi ya. 50 euro loh di meja ini sekarang nggak ada, hilang. Dibilang. Wah kalau gitu kita nggak usah ikut lah ke sana. Ngapain kita ke gereja? Pastornya aja pencuri katanya begitu. Nah singkat cerita, waktu berjalan akhirnya dia nggak beribadah lagi ke gereja tersebut. Satu hari 2 bulan kemudian dia ketemu dengan pastor itu di salah satu market. Istrinya bilang gini, aduh. Kita ngumpet nggak enak, nggak kelihatan, pasti kita papasan. Mau nggak mau saya tegur juga lah, kata gitu. Akhirnya dia tegur, hello pastor, apa kabar? Oh iya. Si pastor bilang ini, oh iya apa kabar, sudah lama nggak kelihatan di gereja ya. Iya kami sibuk dengan berusaha mengelak untuk berbohong gitu, untuk tidak hadir ke dalam pertemuan khusus. Oh iya, by the way, waktu itu saya tuh waktu makan di rumah kamu, saya lihat ada uang 50 euro di meja. Waktu itu air itu basah di meja, jadi saya selipkan di Alkitab kamu uang itu. Apakah sudah ketemu? Suami istri itu malu, tersipu, dan terpukul juga, kaget. Ternyata 2 bulan itu mereka tidak baca Alkitab. Jadi dia nggak tahu bahwa uang itu sebetulnya ada di dalam Alkitab itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya ulangi.
Ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Oleh karena itu, kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang masih jarang-jarang baca Alkitab, lakukan baca Alkitab setiap hari, setiap saat. Kalau perlu di gadget Anda itu, Anda buka satu hari, minimal 12 kali Anda buka. Itu yang akan menguatkan hidup Anda. Amin. Nah, di dalam bulan Agustus ini kita akan berbicara mengenai salt and light. Dan ini adalah minggu kelima ya. Kita sudah dengar banyak sekali diberkati oleh senior pastor kita dan Pastor Teti juga menyampaikan bagaimana kita harus menjadi salt and light yang sesungguhnya. Jadi SLCC bukan hanya lambang simbol gereja garam dan terang, tetapi kita harus menjadi garam dan terang yang sesungguhnya. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan sampaikan satu topik yang berjudul adalah Be Succeed and Significant to Other. Yaitu sukses dan menjadi berdampak dan berarti bagi orang lain. Jadi kenapa tidak hanya sukses saja? Terlalu banyak orang sukses tetapi tidak berdampak Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita juga akan bahas kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini banyak sekali firman Tuhan yang bagus-bagus ya, yang banyak sekali orang kutip untuk menjadi renungan. Tetapi hari ini kita akan baca overall semua. Kitab Pengkhotbah itu terdiri dari 12 pasal only. Dan itu ditulis oleh Salomo. Kita tahu siapa Salomo itu. Wah, kalau kita bicara Salomo, itu orang yang paling menurut saya menjadi panutan juga. Bagaimana ketika Tuhan datang kepada dia menanyakan, kamu mau minta apa? Apa saja kamu minta. Biasanya kan manusia itu kalau minta apa? Kamu mau minta apa? Minta kekuasaan. Minta kedudukan, minta kekayaan yang besar. Tetapi dia bilang, aku hanya minta pengetahuan untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Yaitu hikmat. Dan dia memulai karirnya sebagai raja itu dengan sesuatu yang sangat baik menurut saya. Nah, saya tidak akan bahas mengenai hikmat tersebut. Walaupun hikmat tersebut adalah dalam bahasa Ibrani adalah chokmah. Chokmah, C-H-O-K-M-A-H, chokmah. Chokmah itu diterjemahkan kepandaian, kecerdasan, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Di dalam kitab Amsal 9 ayat 10 yang ditulis oleh Salomo juga, itu dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi bukan hanya takut, tapi kita harus mengenal supaya kita ngerti. Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Takutnya dalam berupa apa? Nanti kita akan bahas dalam waktu beberapa menit ke depan. Di dalam kitab Pengkhotbah itu sedikitnya tertulis 37 kali sia-sia. Wow. Saya sempat baca bolak-balik kitab Pengkhotbah ini ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Saya sangat amazed sekali. Dan dimulai dengan kata segalanya sia-sia. Siapa yang menulis ini? Kalau yang menulis ini orang yang kita nggak tahu, mungkin orang yang hidupnya memang berantakan, mungkin ya wajar saja dikatakan segalanya sia-sia. Tetapi Salomo itu raja yang terkaya yang pernah ada di muka bumi ini. Itu dicatat di dalam firman Tuhan, bukan kata Hasan. Nah, bahkan ada yang sempat menghitung kekayaannya itu adalah 2,2 T US dollar. 2,2 T US dollar. Kelihatannya cuma 2,2 ya, tetapi kalau kita kalikan dengan kurs hari ini katakan 14.000, itu ada 30.800 T. T itu apa ya? Triliun. Triliun itu dolarnya berapa? Saya juga udah susah ngitungnya. Dia memiliki kekayaan 30.800 T. Sedangkan APBN Indonesia tahun 2020, ini saya dapat dari Google ya, 2.233,2 T. 2.233,2 T. Hanya 7% dari kekayaan Salomo. Dan dia juga salah satu raja yang terkuat pasukannya. Dan orang yang paling humble. Kita tahu di dalam Mazmur 127 dia katakan, kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah engkau yang menjaga kota, dia bilang. Padahal dia punya pasukan yang begitu kuat dan dahsyat. Tetapi dia orang yang paling humble. Tetapi kenapa di kitab Pengkhotbah dikatakan orang yang begitu sukses, luar biasa, dahsyat dikatakan segalanya sia-sia. Sangat ironis ya. Tetapi kita akan lihat nanti di belakangnya. Nah, kita tahu perjalanan hidup tidak selalu mulus dan benar. Dan kita tahu di dalam kisah Raja Salomo, dia menulis kitab Kidung Agung juga yang berkisah tentang romance, cinta dan seks, bahkan dibahas di dalam kitab Kidung Agung.
Itu pada masa mudanya. Nah, pada masa tuanya dia menulis kitab Pengkhotbah, di mana hari-hari akhirnya, dan dia menyadari kesalahan dia. Dan kita tahu bahwa berapa banyak dia punya istri. 700 yang resmi, 300 selirnya. Waduh, 1000 ya. Berarti dia nggak ketemu istri pertamanya setelah 3 tahun lebih baru ketemu lagi istri pertama, kalau 1 hari, 1 malam, 1 istri baru. Luar biasa sekali rusaknya ya. Bapak Ibu, oleh karena itu makanya khotbah saya pada pagi hari ini saya bilang sukses dan signifikan. Karena kalau sukses itu lebih kepada kita sendiri. Saya mau sukses, saya mau berhasil, saya mau jadi ketua ini, saya mau jadi pemimpin ini, saya mau menguasai ini, saya mau menjadi orang yang paling hebat, saya menjadi orang yang paling populer. Tetapi apa dampaknya buat orang lain? Tetapi signifikan itu berdampak buat orang lain. For others. Nah, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang menjadi sukses. Sangat sukses bahkan. Tetapi apakah signifikan to others? Maka pagi hari ini biarlah kita semua yang sudah diberikan kesuksesan kepada Tuhan, kita harus menjadi significant to others. Nah, untuk menjadi signifikan dalam hidup kita, salah satu ayat yang sangat penting untuk kita renungkan dan lakukan adalah, saya akan kutip satu firman Tuhan di kitab Pengkhotbah 5 ayat 9 yang dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia, kata Salomo, orang yang paling kaya, orang yang paling hebat, orang yang penuh dengan hikmat. Dia katakan, kalau kau mencintai uang, maka engkau akan sia-sia. Saya ada buat satu statement yang menurut saya cukup bagus juga. Money is to be used, not to be loved. Don't love money and use people. Love people and use money. Terjemahannya adalah uang adalah untuk digunakan, bukan dicintai. Jadi uang untuk digunakan, bukan untuk dicintai. Jangan mencintai uang dan menggunakan orang lain. Cintailah orang lain dan gunakanlah uang. Kita harus sebaliknya. Kalau kita banyak uang, kita harus menggunakan uang itu untuk mencintai orang lain. Bukan menggunakan orang lain untuk mencintai uang kita. Bapak Ibu. Nah, kita akan baca di dalam salah satu langkah signifikan adalah memberikan sebagian dari barang-barang kita kepada orang yang membutuhkannya. Memang sebetulnya ada hal yang simpel yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Ada salah satu gereja di Kisaran Tangerang itu yang mengumpulkan, dia sebutnya sih sampah menjadi berkat. Sebetulnya ya bukan sampah sih, sebetulnya barang-barang yang kita nggak pakai itu yang masih bagus, kita berkati orang lain. Nah, kalau di dalam kehidupan kami selalu cuci gudang namanya, cuci gudang. Jadi terutama kalau saya pribadi, kalau saya mau beli kaos, saya harus kasih kaos yang satu keluar. Karena nanti lemarinya kepenuhan katanya. Dan bahkan banyak kaos-kaos yang masih bagus, baru pakai sekali. Itu kita berkati orang lain. Jadi kita bukan memberi sampah, tapi kita memberikan barang-barang kita. Nah, itu salah satu tindakan untuk menjadi signifikan. Kita akan baca di dalam kitab Pengkhotbah, penutup di dalam kitab Pengkhotbah itu ada di Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Itu adalah penutup dari kitab Pengkhotbah. Salomo itu menulis begini, akhir dari kata segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Apa katanya? Kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Ternyata semuanya akan sia-sia tanpa takut akan Tuhan. Jadi Salomo itu mengingatkan kepada generasi di zamannya dia, bahkan masih relevan setelah 3000 tahun untuk generasi-generasi kita saat ini. Kalaupun kita sukses, kalaupun kita berhasil, kalaupun kita kaya, kalaupun kita dikasihkan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan, kepintaran yang luar biasa, popularitas yang luar biasa, kita harus disertai dengan takut akan Tuhan. Karena kenapa? Ayat terakhirnya ditutup dengan bahwa semua akan menghadapi pengadilan, baik itu baik dan jahat. Nah, kalau kita bicara takut, sebetulnya takut itu ada dua. Takut karena hukuman, atau takut karena mengasihi. Nah, pada umumnya semua agama pun mengajarkan orang untuk takut akan Tuhan. Terutama ada satu agama yang mengajarkan harus takut sama Tuhannya. Karena kenapa?
Kalau kamu kurang ajar, kamu akan dikutuk nanti. Kamu akan terkutuk hidupnya. Akan hidup yang berikutnya kamu akan menjadi binatang atau apa. Makanya orang takut. Oleh karena itu kalau kita melihat kebaikan mereka luar biasa sekali. Karena mereka takut terkena hukuman tersebut. Nah, di dalam hal ini takut itu bukan saya bilang tidak baik ya. Kalau kita takut akan hukuman Tuhan dan kita boleh hidup lebih baik, itu oke. Tetapi dalam hal ini kita bicara mengenai takut karena kita mengasihi Tuhan. Takut karena kita takut mendukakan Tuhan, karena kita takut mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu, contoh yang paling simpel ada dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya adalah salah satu pasutatri katanya. Apa pasutatri itu? Suami pasukan takut istri. Nah, suami pasukan takut istri. Saya takut istri bukan karena takut hukuman. Saya mengenal istri saya selama 30 tahun, tidak pernah sekalipun dia menghukum saya. Tidak pernah sekalipun dia membalas semua kesalahan saya. Tetapi saya takut kepada istri saya takut kalau melukakan dia, atau membuat dia sedih, atau membuat dia kecewa. Dan oleh karena itu dalam hal ini konteksnya adalah kita harus takut akan Tuhan. Kita harus meresponi apa yang panggilan Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada dua hal yang kita tahu kalau kita bicara bilang kita mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menjalankan perintah agung Tuhan Yesus. Kita tahu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Wow, dengan semua, dengan segala, berarti semuanya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada satu kisah juga, berbagi untuk kebaikan kita juga. Judul ilustrasi itu seperti itu. Pada zaman Tiongkok kuno itu ada seorang petani yang memiliki domba banyak sekali di rumahnya. Dan dia punya tetangga pemburu, tahu pemburu ya, tukang tembak. Dan dia memiliki anjing-anjing yang galak sekali yang untuk mengejar hasil-hasil buruan tersebut. Dan beberapa kali anjing itu loncat pagar dan menyerang domba-domba dia. Sampai satu hari dia sudah nggak tahan, dia datang kepada hakim di kota. Dia bilang, "Hakim, ini saya udah nggak tahan. Gimana cara supaya dia tidak nyerang saya punya domba, anjing tersebut? Saya akan datang, saya akan tegur dia." Si sang hakim dengan santai berkata, "Begini loh, saya akan kasih kamu solusi, tetapi saya harus tanya dulu satu hal. Kamu lebih condong punya teman atau punya musuh?" "Oh, tentu saja saya maunya punya teman, Pak Hakim." "Oke, kalau you pengen punya musuh, mudah sekali. Saya akan tuntut dia kalau dia nyerang domba kamu, karena dia salah. Anjing dia melangkahi pagar Anda. Tetapi saya kasih tahu dulu konsekuensinya. Kamu akan bermusuhan dengan tetangga Anda." Terus si petani tanya, "Kalau untuk supaya berteman gimana?" "Begini, tetangga Anda memiliki 3 orang anak kan? Anda pulang, Anda pilih domba yang terbaik Anda serahkan, berikan hadiah untuk ketiga anaknya." "Oh gitu ya. Kamu lakukan itu, kamu akan jadi berteman dengan baik dengan dia. Karena kamu mengasihi mereka dengan memberi domba-domba. Padahal mereka anjingnya sudah kurang ajar." Singkat cerita dia lakukan itu, dia bawa pulang kepada tetangganya 3 ekor domba yang baik, dikasih ke anaknya. Senang sekali. Si pemburu itu senang sekali, dibilang, "Kamu tuh luar biasa ya. Padahal saya juga sebetulnya nggak enak, anjing saya tuh sering nyerang sana. Tapi kamu masih mau memberi kita domba-domba yang cantik-cantik seperti ini." Singkat cerita, apa yang terjadi saudara tahu? Anjingnya itu dibikin kerangkeng besar oleh dia, karena takut dombanya juga diserang. Dan sejak saat itu mereka akur sekali. Jadi si pemburu ini kalau pulang berburu dapat hasil tembakan, dia berikan ke sebelah tetangga. Nah, tetangga sebelah kalau lagi potong domba dibagi makan bersama. Apa pembelajaran yang kita dapat? Kalau kita menyelesaikan segala sesuatu dengan kasih, maka semuanya akan berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak memikirkan selfish kita. Kita lebih memikirkan kita menjadi signifikan, menjadi berarti, berdampak bagi orang lain. Nah, yang kedua, karena waktu ya saya nggak bisa bahas terlalu dalam untuk masalah kasih. Kasih itu bahkan di firman Tuhan dikatakan, berdoalah untuk orang yang menyakitimu. Bisa enggak? Bisa harusnya Bapak Ibu. Seperti yang awal saya sampaikan tadi, kita harus sering membaca Alkitab. Alkitab itu yang menguatkan kita untuk melakukan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Nah,
saya masuk poin yang kedua, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Ini udah mungkin Anda bilang, saya udah dengar khotbah ini berkali-kali. Tetapi hari ini saya harus sampaikan juga, kalau kita mengasihi, kalau kita takut akan Tuhan karena kita mengasihi Dia, maka kita pasti akan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Bagaimana kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak stop loh. Ayat ke-20 dibilang apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang di luar sana lupa. Tuhan meluputkan mereka dari musibah, terutama saat-saat seperti ini. Kalau hari ini kita masih memiliki pekerjaan, kita masih bisa tersedia makanan, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada itu. Karena the ultimate goal of God is to make sure we become blessing to others, menjadi berkat kepada sesama. Bukan hanya kita yang diberkati. Jadi bagaimana caranya, Pastor? Saya khotbah nggak bisa. Sharing firman saya gelagapan. Kalau saya suruh orang tanya kenapa orang Kristen harus berbuat baik, saya nggak bisa jawab. Bagaimana saya bisa memenangkan jiwa? Saudara, saya kasih tahu, Tuhan Yesus tidak pernah pakai orang-orang yang hebat, tidak pernah pakai orang-orang yang di dalam perjalanan hidupnya selama 3,5 tahun ya. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada seorang kaya yang sempurna itu, bilang orang kaya itu sangat sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih baik seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu dicatat di 3 Injil loh. Matius, Markus, Lukas mencatat hal seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus menjadikan gaya hidup kita itu untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan harus menjadikan gaya hidup? Di dalam di Joyce Meyer itu ada tulis satu statement yang cukup baik, menurut saya sangat baik sih. Dikatakan seperti gini, obedience is not to be an occasional event. It is to be a way of life. There is a big difference between people who are willing to obey God daily and those who are willing to obey only in order to get out of trouble. God certainly shows people how to get out of trouble, but He showers blessing to those who desire to live wholeheartedly for Him and make obedience to Him their lifestyle. Terjemahannya kurang lebih seperti gini. Ketaatan bukan sekedar untuk sesaat. Harus menjadi gaya hidup. Kita harus taat menjadi gaya hidup kita. Sangat berbeda dengan bagi orang yang mau taat dengan Tuhan setiap hari dengan orang yang taat karena ingin keluar dari masalah. Kan seringkali kita ada masalah, kita taat sama Tuhan. Supaya masalah kita selesai, supaya Tuhan bantu kita. Tuhan tentu akan membantu orang keluar dari masalah, tetapi Tuhan lebih melimpahkan berkat kepada orang-orang yang hidupnya memiliki gaya hidup yang taat kepada Tuhan. Saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa Yesus tidak memakai orang yang super canggih, super kaya, tetapi banyak orang-orang yang sederhana dipakai oleh Yesus untuk memberitakan kabar baik, membawa orang menerima Yesus dalam kehidupan kita. Apa hari ini yang kita punya? Bahkan Tuhan Yesus menggunakan 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil yang sederhana untuk memberkati 5.000 orang. Saya nggak tahu apa yang Anda punya, talenta apa yang Anda punya. Ada satu story juga di Italia, seorang berjubah panjang. Satu hari dia jalan ke satu jembatan, ada seorang buta sedang main biola, violin, sedang main biola. Dia perhatikan orang buta itu main biola, tetapi kenapa yang memberinya itu cuma di kaleng, kotak kaleng itu, koin-koin itu sedikit sekali gitu loh. Dia berjalan kepada orang tersebut, dia bisikin gini, "Sir, boleh saya pinjam biolanya sebentar?" Orang buta itu curiga dong, siapa dia? Dia bilang, "Ini satu-satunya mata pencarian saya menggunakan ini." "Jangan," dia takut dibawa lari oleh jubah panjang itu. "Enggak, kasih saya sebentar saja untuk memainkan ini." Singkat cerita dikasih, dia main biola di situ. Selesai dia main, disiapin dus besar, penuh.
Persembahannya penuh, orang membawa persembahan kepada orang itu penuh. Bahkan ada uang kertas, bukan hanya koin aja yang diberikan. Orang buta itu terharu, dia sampai nangis, dia bilang, "Sir, thank you so much, terima kasih engkau sudah membantu saya." Dia bilang, no, kamu tidak usah bilang terima kasih. Tapi maukah kamu melakukan satu hal supaya kamu bisa seperti saya? Karena bukan hanya saya, kamu pun bisa. Oh, apa itu? Dia bilang gini, besok kamu cukur, namanya kan pengemis ya, berantakan, cukur. Ini uang ada, kamu beli jas, ya kan? Kamu pakai, kamu rapikan rambut kamu cukur. Kamu mainkan lagu yang saya mainkan. Pemain orang buta ini pintar main biolanya, cuma karena penampilan yang tidak baik, maka ya gitu orang pikir ya pengemis, tidak dipandang mata. Besokannya dibalik dengan pakai jas, pakaian rapi, rambutnya tetap gondrong, tapi udah dirapikan di salon. Dia main lagu tersebut. Saudara tahu banyak orang yang terpesona. Dan sejak saat itu dia dijuluki bukan pengemis lagi, saudara. Seniman jalanan. Seniman jalanan. Saudara tahu siapa orang tersebut? Namanya Niccolo Paganini. Nanti saudara bisa browsing. Niccolo Paganini, seorang pengarang musik serta pemain viola dan gitar dari Italia. Ia adalah seorang virtuoso. Virtuoso itu pemain biola yang sangat high class, ya. Yang paling terkenal disebut sebagai salah satu pemain biola terhebat di dunia. Dia mau bantu orang buta tersebut untuk menjadi seseorang, dan orang buta itu pun berhasil menjadi gitu. Pembelajaran apa saudara yang kita belajar di sini? Kalau kita mau memenangkan jiwa, kita tidak harus menjadi pastor dulu. Kita harus tidak menjadi pengkhotbah. Kita tidak harus menjadi pendoa yang luar biasa sekali. Kita tidak harus menjadi ahli Taurat yang mengerti Alkitab S1, S2, S3, doktoral. Tentunya saya bicara gini bukan itu tidak penting. Selama kita ada kesempatan, kita tetap harus belajar untuk cari tahu itu. Tetapi kita harus melangkah, jadikan gaya hidup kita. Kalau kita lagi makan bakmi, ya kan, ketemu dengan tukang bakmi, kita ngomong-ngomong, singgung-singgung sedikit, apakah sudah bergereja? Kalau dibilang, saya yang penting jadi orang baik aja lah. Gitu. Nah di situ kesempatan Anda untuk masuk. Bagaimana menyaksikannya? Anda tidak perlu menyampaikan bahwa, tahu nggak, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada satupun yang sampai ke Bapak tanpa mulai aku. Oh jangan begitu Bapak Ibu. Cukup melakukan kebaikan di situ. Lakukan gaya hidup Anda seperti yang Yesus lakukan. Maka dia akan melihat sebetulnya orang ini siapa. Kita adalah pengikut Yesus. Kita harus menjadi signifikan dalam hidup kita. Bukan hanya sukses Bapak Ibu sekalian. Kebahagiaan sesungguhnya adalah bukan seberapa banyak orang mengenal kita. Ini bagus Bapak Ibu. Bukan seberapa banyak orang mengenal kita, tetapi seberapa banyak orang yang hidupnya berubah menjadi bahagia karena kita. Saya suka sekali ini. Bukan seberapa banyak orang mengenal kita, tetapi seberapa banyak orang yang hidupnya berubah menjadi bahagia karena kita. Niccolo Paganini sudah menjadi signifikan, berdampak. Tentunya itu hanya sebagian kecil dari gaya hidup yang dia lakukan, menolong orang banyak melalui skill yang dia punya. Bapak Ibu, waktu saya tinggal 2 menit ya. Saya akan ada satu lagi sebetulnya, kalau kita bicara gaya hidup, ada satu ilustrasi cerita juga. Seorang anak yang namanya kita sebut Kino. Dia sejak kecil itu dia benci sekali dengan orang tuanya, mamanya. Karena mamanya setiap hari itu negor dia. Dia pakai bahasanya bawel, kata mama saya. Jadi setiap hari kalau dia keluar kamar, nak itu kipas angin matikan, sayang listrik, ngapain dinyalain terus, ya kan? Itu TV jangan ditinggalkan nyala, itu bolpen ada di bawah dipukul dong rapi-rapi sedikit. Setiap hari seperti itu. Tibalah suatu saat ketika dia sudah dewasa, dia akan interview kerja. Ketika dia mau interview kerja, mamanya udah siapin uang lebih untuk angkot dan kasih advice bahwa nanti kalau kamu ditanya, jawab sejujurnya aja. Yang nggak bisa, ya jawab aja nggak bisa. Tapi kamu harus dengan yakin menjawab. Bla 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 bla. Ya, orang tua ya. Dia bilang dalam hati gini, nanti kalau saya sudah kerja, saya punya uang, saya akan keluar dari rumah ini. Saya udah nggak tahan lagi, saya akan cari sewa tempat sendiri, bahkan saya akan beli rumah sendiri. Pergilah dia ke tempat kerja. Sampai tempat kerja,
Gak ada satpam di depan tempat kerjanya. Tetapi gerbang itu terbuka, ada gembok yang ngegandol gitu. Dia lewat nyangkut bajunya. Dia bilang, loh ini kenapa begini ya? Dia ambil gembok itu, dirapikan, dibereskan. Dia masuk lagi ke dalam, dia lihat ada taman yang bagus. Oh ada selang air, tapi airnya jalan terus. Jalannya ke tanah, nggak nyiram ke pohon-pohon. Dia bilang, aduh ini gimana ya? Dimatiin sama dia taruh, dirapiin. Dia masuk naik ke ujung, kok nggak ada satpam, nggak ada resepsionis. Dia ada petunjuk. Interview di atas. Dia bilang. Mohon maaf, ini ternyata timer saya hidup ya. Interview ada di atas. Dia naik ke atas. Dan di tangga dia melihat lampu itu nyala. Loh, siang-siang gini ini kaca semua, matahari terik, kenapa mesti nyala lampu? Maka dimatikanlah oleh dia itu lampu. Waktu dia naik ke atas, sampai atas dia lebih terkejut lagi. Dia begitu masuk ke dalam aula, kira-kira ada 30-40 orang yang interview di sana. Maka dengkulnya lemes, dia bilang gini, waduh, apakah saya akan bisa diterima ya? Begitu dia masuk pintu, dia lihat ada karpet terbalik welcome-nya. Karena dia kebiasaan, gaya hidupnya sudah diatur rapi oleh mamahnya. Maka dia angkat karpet itu, dibalikkan welcome-nya tersebut. Dia nunggu di belakang. Ketika dia duduk ada kipas angin nyala, padahal AC juga nyala. Dia bilang, ini kok begini ya, ini sayang sekali kipas angin nyala. Dimatikan kipas anginnya, dia duduk di situ tunggu. Orang datang maju ke tempat interview, cuma sebentar semua, tidak banyak ditanya. Keluar lagi masuk, keluar lagi masuk. Tibalah saatnya dia maju. Ketika dia maju, bosnya mengeluarkan sertifikat, dia bilang, kapan Anda bisa kerja? Hah? Maksudnya bos, saya tidak diinterview. Enggak, kapan kamu bisa mulai kerja? Kita tidak menginterview orang, karena dengan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, saya tidak bisa menilai seseorang dengan cepat. Apapun yang saya tanyakan, interview tidak bisa menilai orang dengan cepat. Tetapi kita melakukan eksperimen dengan memasang CCTV banyak di sekitar gedung sini. Anda satu-satunya orang yang punya integritas yang melakukan semua yang tidak benar jadi benar. Maka Anda akan kami terima sebagai manajer di tempat ini. Dia gemetar, dia nangis terharu. Dia bilang, Mama, maafkan saya. Ternyata gaya hidup ini yang membuat saya bisa diterima di tempat ini. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, pembelajaran apa yang kita dapat? Kita harus menjadikan gaya hidup kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi teladan bagi orang. Bukan mengutamakan kepentingan kita sendiri. Kita harus jadi significant to others, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya akan tutup khotbah pada pagi hari ini dengan satu statement kembali. Bukan statement ya, satu perkataan yang saya akan sampaikan. Tidak peduli seberapa sering kita ditegur, seberapa sering kita menerima nasihat, seberapa sering kita diingatkan, kalau tidak ditindaklanjuti dengan perubahan, maka hidup kita akan muter-muter di tempat yang sama. Saya ulangi sekali lagi. Tidak peduli seberapa sering kita ditegur, seberapa sering kita menerima nasihat, seberapa sering kita diingatkan, kalau kita tidak ditindaklanjuti dengan perubahan, maka hidup kita akan muter-muter di tempat yang sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Di waktu yang singkat ini Engkau telah berbicara kepada setiap kami. Kami tahu Engkau sangat setia dan adil dalam hidup kami. Engkau memberkati dari setiap kami menjadi orang-orang yang sukses. Tetapi pagi hari ini kami belajar bahwa kesuksesan itu akan menjadi sia-sia tanpa memiliki roh yang takut akan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Kau bawa dari setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi agen-agen-Mu, penjangkau-penjangkau jiwa, membawa berkat, menjadi signifikan bagi others dalam kehidupan kami. Sehingga hanya nama Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah setiap firman ini menjadi rema yang permanen bagi setiap kami. Dan hidup kami mau terus ditegur dan diubahkan. Semakin hari, semakin serupa dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang sudah menerima berkat-Mu, sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nanti Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini, hotline
number SLCC, atau Bapak Ibu yang perlu konseling, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor-nomor tersebut sini. Tentunya saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, kami tidak bisa yang namanya kopi darat bertemu, dan kami akan berusaha semaksimum mungkin untuk berbicara kepada Bapak Ibu yang membutuhkan konseling. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan berikan engkau damai sejahtera. Jadilah signifikan bahwa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Ibadah sudah selesai, silakan saat teduh. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children.